Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang bagaimana cara apabila kita meninggal kemudian dipendam di alam kubur, maka jenazah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi berada di alam kubur. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, demikian juga menurut para ulama, maka setelah seseorang itu meninggal dunia, siapa saja yang meninggal lalu dikuburkan oleh teman-temannya, tetangganya, oleh orang-orang di sekitarnya, maka mayat tersebut, jenazah tersebut terdiri dari 4 macam. Yang pertama yang biasa disebut dengan matinya orang syariat. Matinya orang syariat ini ketika dia dikubur, jenazahnya dipendam di bumi, maka tidak lama kemudian jenazah tersebut hancur. Tulang belulangnya terpisah dari daging, dan dagingnya sudah dimakan oleh tanah. Maka disebut dengan matinya orang syariat. Jadi matinya orang syariat ini adalah orang biasa saja, beramal soleh, kemudian juga melakukan suatu dosa. Terkadang dia tidak meminta ampun kepada Allah dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan membawa dosa. Maka matinya mati syariat. Jenazahnya akan hancur. Yang kedua, matinya orang thariqat. Matinya orang thariqat itu nanti ketika dipendam jenazahnya, dia tetap utuh. Berapa tahun, ratusan tahun, ribuan tahun juga jenazahnya itu utuh, hanya saja mengering. Seakan-akan tinggal kulit dan tulang lagi. Tidak seperti dia waktu meninggal, masih agak gemuk atau kurus, tapi tidak seperti ketika dia meninggal, dia hanya kering. Seakan-akan tidak ada dagingnya lagi, hanya kulit dengan tulang, tapi utuh. Ini matinya orang thariqat. Amaliyahnya sudah memperbanyak amal ibadah. Perintah-perintah Allah ia laksanakan. Kemudian dia banyak khusyuk dalam beribadah. Apabila dia berdosa, dia mohon maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kemungkinan besar dosa-dosa kecil dia lupa kepada Allah untuk meminta ampun, sehingga dia meninggal dalam keadaan membawa dosa, tapi tidak sebanyak yang dosa orang-orang syariat tersebut. Jadi matinya orang tarekat itu ibadahnya sewaktu hidupnya sudah banyak dan banyak ikhlas kepada Allah dan paham dengan tentang Allah, tentang hukum-hukum Allah, sudah paham dia dan banyak yang diamalkannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga disebut dengan matinya orang hakikat. Matinya orang hakikat ini adalah
ketika dia meninggal, jenazahnya dimasukkan ke alam kubur. Setelah beberapa saat, beberapa tahun, malah sampai ratusan tahun, tapi jenazahnya tetap utuh. Dan kain kafannya pun tidak rusak, utuh juga. Dan malah dia bercahaya. Dibandingkan dengan ketika dia meninggal dunia. Bercahaya, bagus tampaknya. Seakan-akan dia baru mati beberapa jam yang lalu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Apa amaliyahnya? Amaliyahnya itu dia sudah lebih banyak memainkan hakikat. Dia di dalam berzikir kepada Allah sudah pada hakikatnya. Khusyuknya luar biasa ketika dia berzikir kepada Allah. Dia sudah merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah merasakan pada dirinya bahwa Allah melihat, mendengar, mengetahui dan menilai dirinya. Jadi dia paham betul dengan sifat-sifatnya Allah. Af'alnya Allah, asma'nya Allah. Itu sudah menjadi kebiasaan dia dalam kesehariannya. Dia ibadahnya banyak. Muamalahnya kepada orang lain bagus. Tidak ada kata-kata yang buruk. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan orang lain ketika dia berbicara. Dia menjadi panutan orang banyak kalau dia bergaul dengan manusia. Tapi kalau dia tidak banyak bergaul kepada manusia, maka ia hanya diketahui oleh para malaikatnya Allah, oleh Allah, bahwa dia adalah manusia yang baik, yang selalu mensucikan hatinya, sehingga hatinya suci dan bersih. Ketika dia meninggal, wajar. Ruhnya meninggalkan jasad, kemudian jasadnya pun utuh walaupun ratusan tahun. Malah ribuan tahun pun dia tetap utuh sampai hari kiamat. Nah, nanti kalau hari kiamat tinggal malaikat meniupkan trompet, ruh-ruh pun berterbangan menuju jasadnya masing-masing yang sudah hancur. Kemudian jasad yang tidak hancur, nah disitulah ruhnya masuk dan hidup kembali di padang mahsyar, di yaumul ba'as. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana orang yang meninggal ketika dipendam di alam kubur jasadnya langsung diangkat oleh Allah dan kuburnya kosong dari jenazah. Inilah yang disebut dengan matinya orang ma'rifat. Jadi matinya orang ma'rifat itu adalah disebabkan karena dia ridho kepada Allah di alam dunia ini. Dia sudah ridho terhadap keputusan Allah. Apapun yang diputuskan Allah buat dirinya, dia rela menjalankan, rela menerimanya. Ketika dia diperintahkan oleh Allah dengan berbagai macam ibadah, maka ia dengan bersenang hati untuk melakukan dengan penuh khusyuk, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia larangan-larangan Allah ditujukan kepada makhluknya, orang Islam atau pada dirinya, maka dia diterima dengan ridho, rela, bahwa dia meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhi larangan Allah dengan sukarela dan rela dengan tidak ada mengeluh sedikit pun. Ketika dia mendapatkan musibah, ditentukan musibah buat dia, buat keluarga,
maka diterimanya dengan lapang dada dan dia rela atas keputusan-keputusan yang Allah tentukan buat dirinya. Inilah wajar orang tersebut jasadnya ini tidak pernah diperbuat untuk melakukan dosa. Walaupun pernah melakukan dosa, maka segera dia bertaubat, meminta ampun kepada Allah, kalau pada sesama dan meminta maaf. Jadi orang tersebut ketika meninggal dunia, maka sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ketika orang menghinanya, dia biasa-biasa saja. Tidak ada respon untuk menyakiti orang, walaupun orang pernah menyakitinya. Inilah amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabatnya, yang diajarkan oleh para wali. Apabila kita menurut hal yang demikian, mencontoh teladani, maka dengan karunia Allah, jasad kita ketika dipendam di bumi, maka lenyap dan Allah amankan di tempat yang teraman. Tidak sempat dimakan oleh bumi, ulat dan sebagainya. Inilah amaliyahnya. Nah, tetapi ada juga para mursyid mengajarkan, para ulama mengajarkan, kalau matinya syariat biasa lebih banyak amalannya, amalan lahiriah saja. Kemudian kalau zikirnya lebih banyak zikir la ilaha illallah secara lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Tetapi kalau orang matinya thariqat, sudah selain dari lisan, dia sudah banyak membaca zikir secara sir, membaca Allah, Allah, Allah di dalam hati. Bibirnya hanya bergerak, malah kadang-kadang bibir tak bergerak, lidah pun tak bergerak dan mengucapkan, sehingga orang banyak tidak tahu bahwa dia adalah sedang dalam keadaan berzikir. Tapi dosanya juga ada. Dia bertobat kepada Allah dengan segera. Tapi kadang-kadang terlalaikan. Ada juga yang dia tidak bertobat kepada Allah karena kelupaan dan sebagainya. Kelalaian dia. Maka dengan demikian disebut dengan orang-orang thariqat. Jadi orang thariqat itu bukan berarti orang yang masuk thariqah. Tidak. Siapa saja amalannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang ini sudah mantap sekali. Zikirnya biasa, tidak hanya zikir lisan la ilaha illallah, tetapi dia juga zikir hati Allah Allah, dan jika ya zikir sir, yaitu zikir hu atau huwa, dia selalu diamalkannya dengan sampai dia meninggal. Kemudian zikir yang keempat, yaitu matinya orang makrifat, berarti selain dari zikir la ilaha illallah, Allah Allah dan hu, biasa dia zikir secara hati, maka zikir Jadi zikir ini tidak semuanya ulama sepaham, setuju, tidak semuanya ulama. Tapi ada yang memakainya, ada yang tidak memakainya. Nah, jadi tergantung kepada siapa saja di antara kita semua. Kalau kita yakin, ya silahkan. Kalau kita tidak yakin, tak percaya, itu tidak perlu diamalkan. Karena dalam keadaan tidak percaya dan ragu. Nah, inilah menurut mereka, zikir itu nanti yang selalu diucapkan dalam hati ketika meninggal. Dia sempat mengucapkan la ilaha illallah atau Allah Allah atau maka jenazahnya diangkat oleh Allah ketika jenazahnya dikubur oleh orang-orang yang bertugas untuk menguburkan jenazah. Jadi hanya inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Mungkin tidak sepaham. Itu. Jadi kalau yang sepaham silahkan
ambil, kalau yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.